emang suka duduk sebelah kiri gitu ya. Oke. Kalau cewek emang ngeributin masalah angle emang ya. Oke, baik. Duduknya sudah nyaman? Sudah ya. Oke, baik. Ini tadi dari mana? Dari kelas. Dari kelas semua? Sekelas ini? Satu kelas? Iya. Oh, satu kelas. Oke, berarti habis dari kelas langsung ke sini. Ke sini. Oke, sudah sarapan belum? Sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah ya. Oke, tadi kelas mata kuliah apa nih? PAUD kuliah ya. Oh, PAUD. Nah, gimana tuh di mata kuliah PAUD? Aduh, kayaknya ada masalah ini. Masalah kita ada tugas lagi ternyata gitu loh. Kayak telat gitu loh ngasihnya tuh. Oke, telat ngasih tugasnya. Kenapa Ya nih? kan sudah 1 bulan yang lalu kan kita observasi ke PAUD gitu. Nah setelah itu kan biasanya kalau setelah observasi itu kan memang ke PAUD-nya buat ngasih program layanan kan. Nah kemarin itu kok nggak dikonfirmasi suruh ke ke PAUD itu buat ngasih program gitu, masih presentasi medianya, presentasi RPL-nya gitu. Terus baru tadi itu padahal minggu depan kan UAS, baru tadi itu disuruh untuk ke PAUD-nya. Nah sedangkan PAUD di kelompok saya itu besok sudah libur gitu, kegiatan terakhir ya, saya kan bingung gitu. Harus menyesuaikan PAUD masing-masing juga ya. Prosedurnya gimana gitu. Oke, baik. Berarti keadaannya ini teman-teman semuanya ini akhir-akhir ini gimana nih? Pusing ya, lulis. Oke, nggak muat. Capek. Mau buat Gimana? kayak Emang ini ya, itu sudah lelah banget gitu ya. Oke, baik. Oke, sesuai dengan ini ya agenda kita hari ini bahwa kita akan melakukan sesi konseling. Sudah ada yang melakukan konseling sebelumnya? Sudah Ya. Oke, baik. Berarti sudah ada gambaran nih nantinya konseling kita akan berjalan seperti apa. Baik, di sini Ibu berperan sebagai konselor yang nantinya akan memfasilitasi dari masalah teman-teman semuanya untuk bisa kita cari solusinya bersama-sama. Namun karena keterbatasan waktu juga tidak semuanya bisa kita tuntaskan hari ini. Nanti ketika cukup waktunya kita bisa teruskan di pertemuan berikutnya seperti itu. Kemudian teman-teman semuanya juga berperan sebagai konselor yang nantinya bisa menceritakan secara terbuka dan sukarela saja. Untuk hal-hal pribadi juga tidak perlu sungkan karena kerahasiaannya akan Ibu jamin dan tidak akan keluar dari forum ini gitu ya. Baik, untuk sesi konseling kita hari ini karena Ibu ada agenda rapat ya, jadi kita batasi selama 30 menit. Apakah cukup? Cukup. Oke, cukup ya, insya Allah. Jadi nanti sesi konseling kita hari ini akan berjalan selama 30 menit ke depan. Oke, baik. Dari teman-teman bisa mulai menceritakan permasalahannya satu persatu. Siapa dulu nih? Saya. Oke. Jadi permasalahan saya itu ini Bu, saya itu sering begadang, nggak bisa tidur. Oke, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur karena apa nih? Itu kayaknya saya itu juga ada pengaruh dari scroll TikTok juga, tapi ada juga pengaruh dari pikiran. Soalnya kan ini semester akhir, maksudnya semester akhir kan? Tengah-tengah. Pertengahan maksudnya minggu terakhir semester ini gitu. Jadinya banyak tugas, terus ada sempro juga kan. Nah kebetulan saya waktu kemarin itu kaget gitu lihat dosen pengujinya kita agak siksa akhirnya malah tambah begadang lagi kan, terus itu mempengaruhi kesehatan saya. Oke, baik. Mbak Naki ini memiliki ini ya, permasalahannya susah tidur, sering begadang karena scroll TikTok, sama ada beban pikiran lain nih dari kepikiran sempurnya. Oke, baik. Selanjutnya dia mau bercerita dulu. Saya
Kalau saya sih ya hampir sama kayak Naki, tapi kalau saya begadangnya ini karena saya main game gitu. Jadi terkadang tugasnya itu jadi terlambat gitu, tugasnya jadi terlambat. Kadang juga mepet-mepet deadline kerjanya gitu sih kalau saya. Oke, Mbak Nafis memiliki permasalahan sama juga kayak Mbak Naki, sering begadang, tapi bedanya Mbak Nafis ini begadangnya karena sering main game gitu ya. Terus akhirnya berdampak pada pengerjaan tugasnya yang mepet deadline dan terlambat untuk pengumpulannya. Oke, baik. Terakhir nih dari Mbak Puput. Oke, kalau permasalahan saya itu saat ini tuh saya tuh merasa cemas banget di akhir-akhir pertemuan di semester ini tuh banyak tugas, terus ada tugas aplikasi, praktikum, lalu juga ada kuliah SOS tadi, ada harus sempro di depan lagi kan. Nah itu saya tuh cemas apa saya bisa ya ngerjain semua tugas-tugas ini, terus ngerjain sempro juga karena saya belum selesai saat ini, masih di bab 3 itu sih. Oke, baik. Permasalahan Mbak Puput ini banyak ini ya, kepikiran, banyak beban pikiran, overthinking karena dengan beriringan dengan pengerjaan tugas dan juga pengerjaan proposal buat sempro begitu ya. Oke, baik. Dari masing-masing teman-teman ini sudah menceritakan masalahnya, kemudian sesuai dengan yang Ibu katakan di awal bahwa karena keterbatasan waktu juga tidak mungkin kita selesaikan semuanya untuk hari ini, jadi satu persatu. Baik, untuk menilai permasalahan mana nih yang urgent yang bisa kita selesaikan hari ini, kita beri skala untuk masing-masing permasalahan. Mungkin dari permasalahannya Mbak Nafis nih, berapa kira-kira skalanya? 7. Oke, dari 1 sampai 10 di angka 7 ya. Oke, baik. Kemudian dari permasalahannya Mbak Puput nih, kira-kira di angka berapa? 8. Oke, baik. Dari skala Mbak Nafis skala 7, Mbak Puput skala 8. Terakhir buat Mbak Naki nih. 9. 9. Oh, 9 sama 10 ya. Kesehatannya. Oke, baik. Berarti skala yang paling tertinggi ini dari skalanya Mbak Naki ya, di angka 9 dan di angka 10. Baik, untuk hari ini kita cari solusinya bersama-sama untuk Mbak Naki dari permasalahan yang akan dibahas Mbak Naki. Kemudian untuk dari teman-teman bisa menyampaikan pendapat dan sarannya nanti, dan juga tidak perlu khawatir untuk permasalahannya Mbak Nafis dan Mbak Puput bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Oke, dari Mbak Naki bisa mulai menceritakan kembali permasalahannya. Ya, kurang lebihnya sama kayak yang saya ceritakan tadi sih Bu. Dari kepikiran itu jadinya ya menurunkan kesehatan saya gitu. Selain itu juga kayaknya beban buat UAS tuh kayak sama rata gitu beratnya. Iya kan? Maksudnya nggak yang berat sebelah gitu, nggak, tapi emang sama-sama berat. Jadi kayak pikiran tuh tambah berat karena kayak nggak ada yang ringan gitu. Oke, sudah kepikiran ini tentang sempro, ketambahan kepikiran sama tugas-tugas UAS yang juga sama beratnya gitu ya. Sebenarnya SUS saya itu udah selesai dari 2 minggu yang lalu. Bab 1, 2, 3 itu udah selesai semua, dan ya sebenarnya nggak ada yang dikhawatirin gitu loh waktu itu. Kemarin-kemarin itu udah biasa aja, tapi setelah muncul jadwal sempronya itu baru takutnya itu baru di situ. Takutnya karena udah lihat jadwal sempro, kemudian tahu nama tempatnya, kemudian nama pengujinya, jadi semakin kepikiran. Iya, gitu ya. malah tambah kepikiran. Bisa nggak ya? Oke, baik. Diberikan afirmasi positif nih dari teman-teman. Pasti bisa. Oke, dari permasalahan Mbak. Nah, ini kan tadi karena sering begadang karena scroll TikTok sama kepikiran itu tadi ya, beban pikiran tugas UAS dan juga sempronya gitu. Buat yang scroll TikTok nih, nah kira-kira berapa jam sih scroll TikToknya biasanya sehari? Lama banget. Berapa ya? Gimana ngitungnya? Jam scroll TikTok kayaknya
mulai dari pagi bangun tidur. Ini bangun tidur itu udah langsung sholat kan, sholat terus langsung scroll TikTok sampai nunggu jam 6 mau mandi. Biasanya itu scroll TikTok doang. Kalau nggak gitu ya ada waktu nugas sih. Tapi kalau misalkan ada tugas yang memang belum selesai atau masih ada tanggungan tugas, kalau nggak ada ya udah scroll TikTok. Oke. Di kampus juga pas matkul scroll TikTok. Istirahat scroll TikTok. Kayak kecanduan scroll Nah. TikTok banget gitu ya. Kayak kalau nggak buka TikTok 1 jam itu ketinggalan semua informasi di dunia. Aduh. Wow. Berarti TikTok ini benar-benar isinya ini menarik sekali gitu ya. Nah, kira-kira apa sih perasaan apa yang muncul ketika melihat scroll TikTok, konten-konten Senang. TikTok? Senang banget ya. Isinya memang semenarik itu kah? Gosip aja sih. Biasanya yang dilihat di scroll TikTok ini apa? Kalau yang sekarang ini karena lagi pengen beli sesuatu, jadinya tuh kayak cari-cari itu, terus akhirnya kan FYP-nya kan itu terus ya udah emang alih. Jadi suka baca informasinya dari TikTok itu. Oke, baik. Emang menarik sekali ya TikTok ini mengikuti suasana hati ininya ya penggunanya. Tapi nggak buat galau ya. Kalau galau muncul galau-galau terus Dia tuh biasanya malam. Nggak nyari padahal. tiba-tiba muncul. Oke, berarti sangat sering sekali ya. Ini scroll TikToknya ini hampir tiap hari atau Tiap hari. hampir tiap hari gitu? Nggak hampir tiap hari. Memang setiap hari. Oke, baik. Sudah scroll TikToknya berjam-jam dan setiap hari begitu ya. Oke, baik. Kemudian untuk tadi kan masalah scroll TikTok ini mempengaruhi sampai begadang, itu sampai jam berapa kalau begadang? Bisa sampai subuh. Saya jarang Sampai tidur subuh? sih. Oh, jarang Jarang tidur. tidur. Jarang tidur. Boleh tanya ke anak kos. Nggak karena scroll TikTok doang sih, karena ya buka laptop yang study. Buka doang sih. Mulai Kan ya- belajar gitu ya. Nggak belajar juga. Minimal Kayak aku ada ngeliat itu. SOS ku tuh kayak ada aja yang kurang gitu. Oke, baik. Kayak nyari-nyari terus gitu. Terus baca-baca skripsinya orang lain. Begini. Oke. Nah, itu kan tadi katanya kurang tidur. Nah, itu berarti sehari itu berapa jam kira-kira tidurnya? 2-3 jam. 2 sampai 3 Wow. jam saja tidur. Oke. Itu Terus berarti tidur siang. iya ya, boleh. Jarang tidur sih ya. Oh, berarti malam cuma 2 kali. Malam tuh biasanya tidur ya habis subuh, habis sholat itu sampai jam 6. Jam 6 kan habis itu mandi, terus kuliah. Itu akhir-akhir ini atau Emang sering dari Akhir-akhir ini lebih sering. Tahun ini sih lebih sering. Jelas gitu kan ngantuk. Enggak. Jarang nggak sih aku ngantuk? Kayaknya udah terbiasa deh. Tapi emang kerasa, maksudnya kalau misalkan ya pas waktu bisa tidur agak lama sama yang tidur 2-3 jam itu beda, rasanya emang beda. Oke, baik. Mbak Naki ini menceritakan permasalahannya karena itu tadi ya, keseringan scroll TikTok sama kepikiran dari sempro tadi, bahkan sampai tidurnya ini 2-3 jam sehari. Itu benar-benar memang betul ya, skalanya 9-10 yang kata teman-teman tadi. Nah, gimana sih pendapat dari teman-teman akan pembahasannya Mbak Naki? Shock. Kalian bisa tidur 2 sampai 3 jam aja. Terus itu emang scroll TikTok doang apa kayak scroll media sosial lain atau game gitu? Scroll, aku tuh kalau ngerjain tugas pasti sambil scroll kan. Sebenarnya tuh aku nggak ada laptop gitu. Jadi kan pasti semua tugasku udah selesai. Sekarang tugasku tinggal apa? Tinggal infografis PK pernikahan, tinggal ngedit video. Ada lagi. Sebenarnya tugasku selesai. Maksudnya ada progres gitu loh. Tapi ya itu jam tidurku yang nggak ini. Masih terganggu gitu ya jam tidurnya. Oke, baik. Dari Mbak Nafisa. Kan susah ya tidurnya. Apa kamu sebelum apa kamu minum kayak kopi gitu, teh gitu? Jadi emang biar nggak bisa. Iya. Nggak ngaruh nggak sih kopi tuh? Di aku nggak ngaruh sih. Kecuali kalau americano ya. Itu yang ngaruh bukan nggak ngantuknya doang, lambungnya. Kuat ya. Iya sih.
ngaruh ke kesehatan juga ya. Kalau lambungnya bermasalah, minum kopi malah langsung munek-munek, muntah dan lain-lain gitu ya. Bahkan bisa sampai masuk rumah sakit gitu ya yang parah. Oke, baik. Tadi kan diceritakan kalau udah keluar jadwal sidang sempronya nih. Nah, kira-kira persiapan dari sidang sempronya ini apakah berpengaruh juga ke beban pikirannya Mbak Naki? Halo. Sudah sejauh mana persiapannya? Saya ini lihat di TikTok itu tadi, lihat apa sih pertanyaan yang mungkin muncul kayak di YouTube juga, orang-orang sidang kan ada kan yang di kontenin gitu, dan itu benar-benar waktu dia sempro gitu loh. Aku lihat-lihat gimana dia PPT-nya, gimana dia presentasinya, apa yang dipresentasiin, apa isinya, gimana bobotnya gitu. Oke, baik. Berarti memang ini ya pengaruh juga akhirnya sampai cari info-info di TikTok buat kayak aku tuh merasa kalau misalkan tidur kamu rugi gitu. Kok enggak? Aku kalau tidur rugi karena aku tuh di setiap scrolling itu tuh sebenarnya ada informasi yang tak dapetin gitu. Tapi kalau misalnya aku tidur kan aku nggak dapet apa-apa. Mikirnya gitu. Tapi kalau misal dibalik, ya aku rugi aku. Karena badanku yang pengaruh, jadinya efeknya ke kesehatan juga ya. Oke, baik. Dari permasalahan Mbak Naki nih, kan sudah diceritakan bahwa permasalahannya ini begadang juga karena scroll TikTok dan juga kepikiran dari beban tugas UAS dan beban tugas sempro. Nah, karena tadi Mbak Naki katakan ini permasalahannya sudah tiap hari ya, dan juga begadangnya ini sering banget gitu, berarti sudah melekat nih ke dalam diri Mbak Naki. Nah, bagaimana kalau permasalahan ini kita pisahkan nih dari diri Mbak Naki dengan kita beri nama? Nah, kira-kira Mbak Naki punya ide apa nih nama dari permasalahannya Mbak Naki? Sukses, wah, menarik sekali ya. Oke, nama dari permasalahan Mbak Naki ini kita beri nama sukses gitu ya. Oke. Nah, dari si sukses ini gimana sih kehidupan Mbak Naki sebelum adanya munculnya si sukses ini? Sebelumnya ya santai, lagi santai kawan. Sekarang kayak nggak ada waktu santai. Aku misal yang perbedaan yang paling nampak dari aku ya, aku tuh biasanya setiap minggu itu pasti ngopi, pasti keluar, pasti main kemana gitu, nyobain kafe-kafe yang di Malang kan, soalnya di Malang banyak kafe. Itu kayaknya 3 minggu ini terus udah enggak lagi ya, soalnya ini kepikiran itu tadi ya, ada beban pikiran. Oke, baik. Kemudian si sukses ini seberapa besar sih pengaruhnya di aktivitas dan kehidupan Mbak Naki? besar banget. Gimana maksudnya? Besar banget ya pengaruhnya ya. Dan kemudian dampak apa nih yang dimunculkan dari si sukses ini? Ya itu tadi cemas, nggak bisa tidur. Kemudian tadi kan kata Mbak Naki kan pengaruh ke kesehatan ini. Nah, bisa diceritakan kesehatannya ini gimana selama adanya si sukses ini? Saya ini kebetulan orangnya pemikir kan, pemikir, tapi kalau misalnya sakit nggak kegiatan kalau sakit gitu loh. Iya. Ya gak kelihatan kalau sakit, tapi sebenarnya saya sakit. Saya rasanya sakit. Sakit kan bisa dirasain ya, pusing, kalau makan mual, terus mata ngeblur, gitu-gitu. Oke, dari permasalahan Mbak Naki ini berpengaruh ke kesehatannya juga yang tadi Mbak Naki sebutkan. Nah, itu ada nggak yang sampai parah banget gitu mengganggu kesehatan Mbak Naki? Demam parah nggak sih? Demam sampai demam ya. Operasi. Oke, baik. Mbak Naki ini sangat permasalahan Mbak Naki yang tadi tidurnya cuma 2-3 jam itu ya, otomatis kan juga tubuhnya itu juga kelelahan, juga perlu istirahat, namun Mbak Naki tetap terus digunakan untuk berkegiatan gitu ya, akhirnya berdampak pada kesehatannya. Baik, kemudian Ibu punya ini nih, ada skala dari 1 sampai 10, seberapa pengaruh sih, seberapa banyak hidup Mbak Naki ini diambil alih oleh si sukses ini, dari angka 1 sampai angka 9. 9. Nah, kenapa di angka 9?
Karena menurut saya sangat mempengaruhi hidup saya. Dari yang awalnya bisa santai itu, sekarang kayak mau tidur aja eman. Oke, baik. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Belum sih, tapi aku belum. Belum ada. Dari Mbak Puput? Oke, masih belum ada ya. Oke, baik. Kemudian dari permasalahan Mbak Naki nih, kira-kira kan sudah tahu nih dampaknya, kemudian efeknya sejauh mana, seberpengaruh apa sih sukses ini terhadap kehidupan Mbak Naki. Nah, kira-kira tujuan apa sih yang ingin Mbak Naki capai ke depannya dari adanya si sukses Pengen ini? mengurangi cemas dari si sukses ini, sama pola tidur saya biar teratur. Oke, baik. Mbak Naki ini ingin pola tidurnya lebih teratur ya, karena tadi sering begadang, akhirnya tidurnya cuma 2-3 jam. Kemudian Mbak Naki juga ingin mengurangi rasa cemas dari si sukses ini tadi. Oke, baik. Dari penetapan tujuannya Mbak Naki nih, kira-kira langkah apa sih ke depannya ya untuk bisa mencapai si tujuannya Mbak Naki? Dari saya apa ya? Paling kalau bisa saya ngurangin TikTok itu sih. Hapus aja sih. Oh enggak, bukan, soalnya ada informasi di sini. Lebih ke ngurangin, maksudnya ngurangin buat yang hal-hal nggak perlu gitu loh. Jadi biar kalau cari informasi ya udah cari informasi, terus waktu yang lain itu buat bener-bener belajar nyiapin itu. Nah kalau misalkan udah dimaksimalin di situ kan nanti waktu tidurnya lebih banyak. Oke, baik. Itu ekspektasi tadi. Dari teman-teman, apakah ada saran? Dari aku sih kayaknya ya di jadwal aja. Biasanya kan kalau tidur itu maksimal, kalau idealnya itu maksimal jam 10 udah tidur. Jam 10 udah tidur, terus jam 4 itu bangun. Minimalnya 8 jam lah. Itu biar kesehatannya Naki bisa nggak menurun lah gitu, imun tubuhnya gitu. Mungkin bisa dijadwal untuk tidur sama bangunnya. Terus tadi kan Naki juga bilangnya kalau tugasnya udah hampir selesai semua ya, kurang 2 tugas kan tadi. Nah itu mungkin sudah bisa mulai ngatur pola tidurnya gitu loh. Kan tinggal persiapan presentasi sempro saja kan, sama 2 tugas itu gitu. Sama yaitu mengurangi scroll TikTok. Oke, baik. Bagaimana Mbak Naki atas sarannya Mbak Nafis? Bisa diterima. Oke, bisa Bisa diterima dicoba. ya. Dari Mbak Puput mungkin ada saran? Iya, kalau dari saya harus TikTok. Enggak, mungkin kalau saya hampir sama dengan Nafis, karena idealnya tidur itu kan mulai jam 10 itu kan. Nah kalau dari Kalian jam 10 nggak? jam setengah 11, Di bawah jam 12 lah. di bawah jam 12. Stabil. Beneran nggak? Dia kemarin jam 10 dah besok aja. Dan terus mau bangun jam 3 itu buat ngerjain tugas lagi, gak bisa. Tidak alarm tak matiin itu lagi. Bangun jam setengah 5 tadi sih. Terus ini juga kalau kan pola tidur Naki ini kan agak berantakan ya. Sehari bisa 2-3 jam tidurnya itu bisa aja mungkin kalau udah jam 11 itu kamarnya itu dimatiin dan terus ngejauhin diri dengan HP. Jadi HP-nya itu data sama wifi-nya itu dimatiin itu tadi sih. Karena kayak kalau ada notis gitu ya dari HP itu langsung ambil HP, lihat, terus ada scroll kelanjutan sampai pagi gitu kan. Nah itu sih menurutku. Jadi kalau mau tidur kalau bisa ngejauhin diri dengan HP dan juga HP-nya di matiin data sama wifi-nya. Kamu mau nambahin sedikit? Iya, boleh. Banyak banget ya. Tapi kayak jangan
langsung aku harus tidur jam 10 gitu, jangan, tapi perlahan-lahan kayak mulai mungkin jam 12 dulu gitu, nah besoknya 12 gitu, sampai kebiasaan tidur jam 10. Apalagi habis ini liburan kan, kamu pulang ke rumah gitu terus tidur jam 10. Liburan makin begadang nggak sih? Enggak. Oh enggak kan? Aku tidur terus sih. Karena kalau aku di rumah itu malah pola tidurku itu teratur banget. Oke, baik. Dari Mbak Naki, bagaimana saran dari Mbak Puput dan Mbak Boleh, Nafis? boleh. Oke, bisa diterima ya. Oke, tadi Mbak Naki sudah menjelaskan nih langkah-langkah buat mencapai tujuannya Mbak Naki itu bagaimana. Kemudian ada saran tambahan juga dari Mbak Nafis dan Mbak Puput untuk Mbak Naki ini ke depannya agar bisa semakin mencapai tujuannya dengan mudah. Dengan saran dari Mbak Nafis ini tadi mengatur jadwal tidur, kemudian dari Mbak Puput ini bisa menjauhkan diri dari HP ya ketika mau waktunya tidur. Setan kotak istilahnya. Oke, baik. Nah, tadi kan sudah ini disebutkan saran dan juga langkah-langkahnya. Nah, gimana sih ketika langkah-langkah yang Mbak Naki terapkan ini bisa mencapai tujuannya Mbak Naki? Kira-kira ini nanti perasaan dan juga kehidupan Mbak Naki ini akan seperti apa? Tentram. Ya, oke. Dengan syarat udah sempro. Iya. Oke, baik. Kayaknya kalau udah sempet kayaknya Langsung plong gitu ya. Sebenarnya itu sih kayaknya di situ ya utamanya. Beban pikirannya udah sempro langsung Nggak ada mas. sepertinya beban pikiran langsung hilang gitu ya. Oke, baik. Oke, karena waktunya sudah berlalu 30 menit ya, karena Ibu juga ada ini agenda rapat, jadi Ibu cukupkan untuk konseling kita hari ini. Namun sebelumnya Ibu simpulkan terlebih dahulu untuk permasalahannya. Pertemuan hari ini kita membahas permasalahan dari Mbak Naki. Mbak Naki ini sering begadang, bahkan hampir tidak tidur ya, tidurnya cuma 2-3 jam karena keseringan scroll TikTok, dan juga ada beban pikiran dari tugas UAS dan juga sempronya itu tadi. Kemudian Mbak Naki menceritakan seberapa besar pengaruhnya dalam kehidupan Mbak Naki. Si sukses ini tadi kita namai dengan si sukses permasalahannya. Kemudian kita tentukan tujuannya juga, dan juga kita tentukan langkah-langkah ke depan agar kita bisa menyingkirkan si sukses ini dan mengurangi permasalahan dari Mbak Naki. Baik. Terima kasih untuk waktunya hari ini, sudah mengikuti konseling, dan juga semoga bisa bermanfaat untuk konseling kita hari ini. Untuk teman-teman yang belum kita selesaikan permasalahannya tadi, ratingnya yang paling tinggi setelah Mbak Naki itu Mbak Puput ya. Jadi minggu depan kita selesaikan permasalahan dari Mbak Puput, dan juga Ibu pantau untuk progres dari perubahan Mbak Naki ke depannya. Oke, baik. Bagaimana nih perasaan teman-teman? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah baik ya. Setelah mengikuti konseling ini sudah merasa lega dan baik ya. Oke, alhamdulillah. Dari teman-teman sudah merasa lebih lega. Kita cukupkan untuk konseling kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Teman-teman boleh meninggalkan tempat dan melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih.